orang-orang mengenal diri dia itu sangat dibutuhkan, sehingga memang insya Allah dengan itu orang lebih mengenal siapa dirinya sebenarnya. Yang penting kehadirannya membawa perubahan, itu yang kita mau. Al-Wasliah itu yang Pak Dedi ya gitu. Jadi kan paling tidak walaupun dikatakan orang Pak Dedi, tapi kan mereka sudah mengenal Al-Wasliah itu seperti ini gitu. Cuman memang yang perlu kita kuatkan bahwa para kader Al-Wasliah itu mau jadi caleg itu mau ngapain gitu dia. Apakah akan membawa perubahan untuk Al-Wasliah atau tidak? Apakah akan membawa perubahan untuk negara atau tidak? Itu juga harus kita pikirkan. Dedi Iskandar Batubara. Dedi Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dim Dedi Iskandar Batubara. Dedi Iskandar Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya. Kita akan bincang-bincang dan diskusi. Temanya hari ini tentu karena yang lagi viral ini adalah soal pendaftaran caleg peserta pemilu dari partai politik dan perorangan untuk pemilu serentak 2024. Tentu mendiskusikan soal caleg ini akan sangat menarik karena cukup banyak anak bangsa dan tokoh-tokoh baik lokal maupun nasional yang kemudian ingin mengambil bagian dari pesta demokrasi, ikut menjadi peserta pemilu sebagai calon anggota legislatif. Kebetulan saya ini juga ketua Al-Wasliah Sumatera Utara. Banyak sekali kader-kader Al-Wasliah yang tersebar di banyak partai politik juga ingin mengambil bagian menjadi peserta pemilu, mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif lewat partai politik yang dipilihnya masing-masing. Salah satu di antara tokoh-tokoh itu termasuk Ketua Majelis Pendidikan Al-Wasliah Sumatera Utara, Ustadz Darwis. Tapi saya tidak akan bicara spesifik soal partai tertentu malam hari ini, karena yang menarik menurut saya menjadi bahan diskusi adalah bagaimana kemudian para aktivis organisasi kemasyarakatan itu terjun dan mengambil bagian untuk menjadi peserta pemilu sebagai caleg. Ini bagaimana? Nah, itu yang akan kita diskusikan dengan Ustadz Darwis. Assalamualaikum Ustadz Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Darwis ini abang saya sebetulnya. Saya lebih apa namanya? Lebih lugas sebetulnya kalau manggil Bang Darwis begitu. Tapi saya termasuk yang apa namanya ya, mengidolakan beliau juga untuk kiprahnya di banyak tempat, baik lembaga pendidikan maupun di dunia politik. Bang Darwis, bagaimana Bang melihat banyak kader-kader Wasliah hari ini yang mendaftar mau jadi anggota DPR, DPRD di banyak daerah, termasuk di Sumatera Utara? Seperti apa Bang melihat ini Bang? Alhamdulillah Bang, kalau kita melihat sebenarnya ya alhamdulillah seperti Bang Dedi ya. Kita juga bangga kader Wasliah yang duduk di DPD RI sebagai orang-orang yang punya jabatan besar di negara kita ini insyaallah. Dan hari ini kita melihat banyak sekali kader-kader Wasliah akan terjun ke dunia politik dan menjadi bakal-bakal calon legislatif di berbagai partai. Dan ini fenomena yang bagus sebenarnya Bang kalau kita lihat. Walaupun memang kita lihat di ADRT-nya Al-Wasliah kan kita bersifat independen.
Kita bebas, tapi kita bisa menentukan partai mana yang kita mau. Dan dengan banyaknya kader-kader al-wasliyah yang memang akhirnya terjun ke dunia politik, ini satu hal yang kita lihat sebenarnya al-wasliyah sebagai ormas yang diperhitungkan di Sumatera Utara ini sudah mampu melepaskan atau kita mengatakan mendidik kader-kadernya untuk jadi pemimpin-pemimpin walaupun di daerah ataupun di tingkat pusat sebenarnya. Dan ini satu hal yang kalau kita merasa bangga dengan itu gitu. Apa ini enggak bertentangan Bang dengan Sibghalah Khitto dan Wijah Al-Wasliyah? Tidak seperti itu, tidak. Karena memang ini kan sudah kemampuan yang sudah mumpuni dan sudah mulai bagus nampaknya gitu. Dan kader-kader al-wasliyah ini sendiri ketika memang akhirnya memilih salah satu partai politik yang ada di negara kita ini, insya Allah yang akan bermainkan ada 18 partai ya tahun ini. Dan sepertinya kader al-wasliyah ada di 18 partai itu gitu dia. Jadi ada di 18 ada 18 partai itu dan kita ya bangga dengan itu gitu dia. Artinya kita juga sudah diperhitungkan dalam hal ini. Cuma memang yang perlu kita kuatkan bahwa para kader al-wasliyah itu mau jadi caleg itu mau ngapain gitu dia. Apakah akan membawa perubahan untuk al-wasliyah atau tidak? Apakah akan membawa perubahan untuk negara atau tidak? Itu juga harus kita pikirkan. Apa visi misinya sebagai caleg, kemana arah keinginannya, dan ketika nanti jadi anggota DPR apa yang akan dibuatnya gitu. Dan kalau kita lihat ini sepertinya bagus juga gitu Bang. Kalau memang nanti akhirnya kader-kader kita kemudian membuat visi misi kekuatan mereka ketika jadi anggota DPR untuk al-wasliyah itu apa, ini bagus sebenarnya Bang. Enggak ada kekhawatiran itu Bang. Misalkan begini, kadang-kadang kan sebagian kader-kader kita atau warga kita itu susah membedakan ketika ada kader wasliyah ikut berpartai politik kemudian dianggap ini seolah-olah dalam tanda petik seperti ingin memperdagangkan organisasi gitu. Enggak Bang, itu enggak sampai seperti itu. Kalau kita berpikir besar sebetulnya tidak. Justru ya organisasi juga perlu mensupport gitu ya, mensupport para kader-kadernya untuk menjadi orang-orang yang hebat kita katakan di negaranya gitu. Dan kalau kemudian dikatakan nanti akhirnya para kader itu memakai organisasi sebagai penguat mereka atau organisasi sebagai pendukung mereka, kemudian dikatakan ini gara-gara wasliyah segala macam, itu tidak harus seperti itu. Dan kita harus berpikir bahwa warga wasliyah juga mengatakan ini warga wasliyah yang harus didukung gitu, sehingga jangan sampai kemudian mengatakan ini kan wasliyah independen, tidak boleh seperti ini gitu dia. Nah, kita memang independen secara umum dan kemudian kan kader-kader juga kan masuk dalam seluruh partai yang ada. Ini perlu dukungan besar dari organisasi kita insya Allah sebagai organisasi kader yang juga akan mencetak para pemimpin ke depannya. Dan mudah-mudahan kiranya kalau kita kemudian bersama dan mengatakan bahwa minta juga para kader wasliyah itu yang ketika terpilih dia mau jadi apa di masyarakatnya. Ketika terpilih apa yang bisa diberikan untuk wasliyah ke depannya. Dan ini perlu MOU kalau kita bilang Bang. Oh, ada MOU Bang. Perlu MOU, perlu bahwa ketika terpilih aku akan buat A, B, C untuk ini, untuk masyarakat seperti ini, untuk wasliyah seperti ini, sehingga memang terkadang banyak juga nanti pun MOU enggak ini juga aja enggak dilaksanakan itu. Kita paling tidak kan ada rasa tanggung jawab yang besar bagi mereka yang terpilih nanti insyaallah dan merasa punya punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang setelah mereka rencanakan di awal itu insyaallah, seperti itu Bang. Respon Abang nih, berarti dengan banyaknya caleg-caleg wasliyah yang ikut menjadi calon ini, menurut Abang mereka berarti sudah punya modal sosial yang cukup ya? Kan tentu selain kalaupun orang menyebut ada modal kapital, ya, betul. Modal sosial gitu. Kalau menurut saya, kalau modal kapitalnya relatifnya nih. Iya. Modal sosial karena itu akan sangat berhubungan dengan akseptabilitas dan popularitas. Berarti tokoh-tokoh dan kader-kader wasliyah ini saya kira punya modal itu ya Bang ya? Sangat besar sekali. Apalagi sekarang ini kita melihat bahwa banyak kader wasliyah yang muncul sebagai calon-calon di legislatif itu ini berarti memang modal sosial sudah sangat kuat gitu. Apalagi insya Allah kan al-wasliyah sekarang ini kan sudah cukup diperhitungkan. Kemarin kita baru juga ke daerah gitu. Oh, yang al-wasliyah itu yang Pak Dedi ya gitu. Jadi kan paling tidak
walaupun dikatakan orang Pak Dedi, tapi kan mereka sudah mengenal Al-Wasliyah itu seperti ini gitu. Dan dengan munculnya banyak kader-kader Al-Wasliyah sebagai orang-orang yang dicalegkan, berarti kan modal sosialnya sangat bagus sekali. Seperti dulu pernah Abang ceritakan bahwa kita kembali ke masjid gitu ya. Artinya juga para kader kita akan mungkin memahamin, alhamdulillah mereka juga harus terjun ke masjid, ke masyarakatnya seperti itu. Sehingga memang modal sosial sangat tinggi sekali. Kalau memang kemudian di modal popularitas itu kan sudah mulai muncul bahwa aku wasliyah gitu, sehingga orang yakin dengan itu. Kalau kemudian kapital dan keuangan segala macamnya itu relatif ya. Kalau memang kemudian dia bagus di masyarakatnya, sebenarnya masyarakat juga tidak membutuhkan uang seperti itu gitu dia. Mungkin dengan narasi-narasi yang baik gitu ya. Ketika dikatakan kalau nanti aku jadi DPR akan ini, dia seperti itu. Dan memang akhirnya dijanjikan sesuatu untuk bahwa apa yang diinginkan masyarakat ketika jadi DPR itu. Gitu. Menurut Abang tantangan terbesar dari kader-kader kita yang akan maju sebagai caleg ini, Bang? Tantangan sebenarnya karena banyaknya orang-orang. Jadi terkadang di dapil itu kita tengok ada 2 orang, 3 orang seperti itu. Itu sebenarnya memang tantangan juga bagi kawan-kawan semuanya. Kalau di dapil itu sendiri ya barangkali bisa, ya saya yakin tuh menang kawan-kawan kita seperti itu. Ya mungkin kalau di tantangan, terkadang orang bilang tantangannya ada keuangan gitu ya. Itu sebenarnya relatif aja. Kalau kita punya narasi yang bagus, kita punya strategi yang bagus, insya Allah sebenarnya uang itu tidak jadi tantangan besar gitu dia. Dan kalau memang di popularitas kita sudah bagus, itu akan jadi suatu kekuatan besar kembali. Dan mungkin kalau kita dari organisasi kita mensupport itu, membesarkan nama kader-kader sehingga mereka menjadi orang-orang yang cukup dikenal di masyarakat, cukup dikenal baik, cukup dikenal mumpuni dan bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Insya Allah itu bisa. Bisa tuh ya Bang ya? Bisa seperti itu. Abang sendiri tahun 2024 masih mau ikut terus mencalon atau punya ikhtiar lain? Iya, insya Allah kita akan mencalon juga di 2024. Akan mencalon juga ya? Iya. Bang, ya? Kemarin kita sudah bincang dengan keluarga dan mereka sudah mengizinkan, insya Allah kita ke sana. Terakhir nih Bang, pertanyaan yang terakhir ini. Tentu kita berharap semua calon yang berangkat dari kader-kader Wasliyah ini bisa terpilih dan menang. Menurut Abang ini, apa resep terbaik yang mesti dilakukan oleh caleg-caleg kita ini agar mereka bisa terpilih dan tingkat keterpilihan itu lebih besar gitu? Ya. Kalau kita lihat resep terbesarnya untuk kawan-kawan Al-Wasliyah yang mendaftar sebagai caleg ya, untuk bagi kita sendiri di organisasi mungkin perlu ada MOU juga supaya kita bisa mensupport kawan-kawan seperti itu. Tapi untuk kawan-kawan di masyarakat ya paling tidak dari mulai sekarang ini sudah mengenalkan dirinya lah ya. Mengenalkan dirinya, kemudian menjumpai kawan-kawan mereka sudah dari mulai kecil bisa jadi gitu, dari mulai anak-anak sampai mereka dewasa. Kemudian sudah paling tidak di orang tua juga sudah mulai mereka sadari bahwa mereka adalah anak yang butuh orang tua, doa-doa orang tua. Kemudian narasi-narasi ketika menjadi anggota DPR itu apa yang mereka buat gitu. Selama ini kan yang penting DPR selesai gitu dia. Dan jangan merasa bahwa ketika bagi-bagi duit akan jadi terpilih besar gitu. Itu suatu hal yang tidak mungkin juga gitu, karena itu relatif seperti itu. Dan saya kira kader Wasliyah nggak boleh Bang memilih jalan itu. Iya, kalau bisa saya seperti itu. Jadi dengan konsep cerdasnya mungkin strategi kan Allah katakan dalam Al-Maidah itu A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari strategi takwa itu. Nah, ini kan peningkatan mutu kapasitas kita. Jadi cari strategi kapasitas kita, mau apa kita jual diri kita gitu. Apakah kita ingin menjadi kebaikan ke depan dengan strategi apa yang kita munculkan. Dan itu banyak cerita Allah seperti itu. Buat mencari strategi-strategi untuk penguatan kapasitas diri, insya Allah akan jadi itu dia. Peran media Bang menurut Abang? Peran media itu sangat dibutuhkan. Paling tidak kan istilah kita kan tebar-tebar pesona gitu ya. Jadi masyarakat kita mungkin akan mengenal kita dengan peran media itu, menyampaikan kita tuh siapa sebenarnya gitu. Dan itu dibutuhkan. Ya paling tidak hari ini kan memang perubahan zaman yang media itu sangat dibutuhkan sekali untuk mengenalkan diri seperti itu dia. Jadi ya kalau kita bilang ya perlulah mereka ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Twitternya, ada IG-nya seperti itu supaya orang-orang mengenal diri dia itu sangat dibutuhkan, sehingga memang insya Allah dengan itu orang lebih mengenal siapa dirinya sebenarnya. Yang penting
kehadirannya membawa perubahan, itu yang kita mau. Kehadirannya membawa perubahan. Iya, seperti itu. Aduh. Begitulah sahabat Dip. Saya kira bincang-bincang soal pencalekan 2024 dengan Bang Darwis ini, pada waktunya nanti kita akan lebih detail lagi membahas soal grand design dan strategi jitu yang akan kita terapkan di organisasi untuk menghantarkan kader-kader kita. Boleh, insyaallah, Bang. Dan itu memang harus kita rumuskan serapi mungkin ya, Iya. Bang Darwis, agar kader-kader kita ini merasa bahwa mereka memang betul-betul oleh organisasi dihantarkan untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang pada akhirnya akan memperjuangkan tidak hanya organisasi, tapi juga memperjuangkan rakyat, bangsa, dan negara. Iya, itu perlu, Bang. Itu yang perlu. Iya, Ya, perlu. baik, itulah dia diskusi kita kali ini dengan Bang Darwis, Ustadz Darwis, Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.